Ternyata ada harta karun. Ini kunci. Loh, Iya. ada uangnya, Bang. Nah, kita tidak sengaja memang ternyata ada harta karun di ini ya, yaitu koin kepeng. Jadi bahkan koin-koin kepeng ini dari berbagai dinasti akan kita bisa mengenalinya dengan membacanya. Ini memang agak sulit karena huruf-hurufnya itu hampir-hampir tidak bisa terbaca. Era Majapahit ya, ada beberapa jenis di sini. Yang terutama ada jenis yang seperti ini, diduga ini mata tombak gitu ya. Mata tombak, kalau ini mungkin pahat ya. Pahat dari kayu, pahat kayu atau Bahannya apa itu, Bang? Rata-rata kan? besi. Jadi Besi, ini ya? besi. Ya, luar biasa sekali ya, banyak sekali tinggalan-tinggalan Majapahit yang saat ini baik itu berupa istana, situs keraton maupun percandian maupun bangunan suci yang lainnya. Sebagian masih berdiri kokoh dan sebagian berupa fragmen-fragmen berserak. Di lokasi ini di tengah persawahan yang cukup keramat, sebenarnya kekeramatan lokasi ini bisa terlihat bahwasanya persawahan ini yang sebuah bukit kecil ya, dikelilingi oleh aliran sungai. Sungai ini mengalir mengelilingi. Nah, belok dari sana itu belok ke sana, bertemu di sana. Nah, di sini adalah seperti sebuah lingkaran yang sangat magis terbentuk secara alam seperti mandala ya. Nah, di lokasi ini diduga memang ada sebuah situs peninggalan yang cukup luar biasa sekali. Kelihatannya memang sudah ditinjau oleh pihak Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, namun sampai saat ini belum dilakukan ekskavasi secara integral dan komprehensif. Beberapa warga, terutama Bapak Kepala Dusun ini memang melakukan bersama warga ya, mencoba membersihkan area sekitar. Banyak harta karun era kerajaan Majapahit yang ditemukan, baik itu berupa pusaka maupun koin kepeng Tiongkok yang jumlahnya sangat luar biasa sekali ya, sampai berkarung-karung. Coba kita lihat. Awalnya adalah sebuah gundukan yang dipenuhi dengan pepohonan, namun ada blok-blok batu candi terserak serta batu bata. Pada ruang desa diadakan pesta rakyat atau namanya pagelaran wayang kulit atau pagelaran lainnya yang itu mengingatkan pada tradisi ruang desa. Misalnya di sini ya, kita akan melihat ada semacam bongkahan batu bata kuno yang sangat besar. Jadi ini batu bata kuno, bata kuno ini sudah ditemukan, artinya petunjuk di sini ada sebuah bangunan. Ternyata di sinilah bangunan yang sudah ditata oleh warga setempat. Misalnya di sini ada semacam fragmen batu bata, juga memang era kerajaan Majapahit ya, atau mungkin sebelum itu. Maka di sini ada struktur yang memanjang. Jadi ini ada struktur berpola ya, yang ke sana. Diduga ini adalah semacam talut ya, talut. Jadi batu batanya cukup lebar dan tebal, mirip dengan batu bata era Empu Sindok ya, sebagaimana situs Gemekan yang akhir-akhir ini kemudian diekskavasi, yang ternyata juga dulu dianggap sangat keramat oleh warga, sangat wingit gitu ya. Ternyata di dalamnya, di sumuran candi, ditemukan sebuah prasasti Gemekan ya, tahun 930 Masehi, masa Empu Sindok. Di sana banyak hal informasi tentang desa-desa sekitar pada abad ke-10 ini, misalnya lemah tulis, nah misalnya banyak di situ, termasuk ada batas-batas semacam apa waktu itu ya, watak, namanya watak Waharu, ada watak lagi, watak watak Hujung, ada lagi watak Bawang, dan watak yang lainnya. Di situ juga di prasasti Gemekan itu ada watak yang hampir-hampir tidak termuat dalam sejarah. Kalau nggak salah, watak Panjang atau nggak salah namanya ya. Nah, itu dapat di sini banyak sekali candi tumpuk dan sedemikian rupa bangunan suci. Kita akan bisa
Hindu maupun agama Buddha. Tapi di sini kita akan mendapati panteon-panteon agama Hindu, yaitu berupa lingga yoni, arca Ganesha, Parwati, atau sesuatu yang bersifat siwaistik ya. Kita copot ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini dibuatkan oleh warga semacam tempat duduk ya. Coba kita rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan Mbah uri-uri budaya untuk mengambil pelajaran dari peradaban masa lalu. Nah, di lokasi yang diduga tempat pemujaan kuno ini kita akan menemukan fragmen yoni yang cukup besar. Ini adalah bagian dari yoni, terlihat dari bentuknya yang segi 4. Kemudian ada yang sudah pecah ya. Juga ada ini, pecah jadi beberapa bagian. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Juga ada fragmen Ganesha, terlihat dari tangannya dan belalainya itu fragmen Ganesha ya. Fragmen Ganesha artinya memang di sini adalah jejak sebuah candi megah yang dan besar yang berciri agama Siwa ya, atau candi siwaistik. Semacam kalau di Jawa Tengah itu candi Prambanan itu beraliran Siwa, sedangkan candi Borobudur itu beraliran Buddha. Candi Sewu itu beraliran Buddha, candi Plausan itu beraliran Buddha gitu ya. Nah ini sedangkan banyak sekali candi-candi yang beraliran Hindu Siwa, termasuk candi Gedong Songo itu Siwa, candi Dieng itu juga beraliran siwaistik. Nah, selain itu banyak sekali selain balok-balok batu candi yang cukup melimpah serta batu-batu bata kuno. Selain itu juga banyak sekali ragam-ragam terakota ya. Di sini banyak sekali ragam-ragam terakota, fragmen tembikar, kemudian gentong, kemudian kuali, termasuk kemudian lapisan tiang atau terakota itu ya, lapisan-lapisan tiang. Nah, selain itu juga kalau di sini ini ada namanya, nah ini saya hampir lupa ini namanya apa? Ini ukel. Ini namanya ukel, yaitu hiasan atap rumah yang terbuat dari genteng gitu ya. Biasanya pinggirnya, atasnya maupun pinggir-pinggirnya ini terdapat ukel. Ya, ini berbentuk seperti bungkul pakis sayur, yang artinya memang pakis sayur atau lengkung gelung ini lambang sebuah keabadian ya, yang ditaruh di atas rumah. Termasuk kemudian jejak-jejak wadah-wadah yang bersifat magis spiritual, tempat menaruh persajian. Nah itu. Nah, juga ada kendi ya, ini anunya kendi gitu ya. Anunya kendi itu banyak gitu. Kalau ini itu anunya tiang kayu. Berarti di sini dulu adalah megah pada masanya. Lah di sini gewel ya. Gewel ukel. Nah ini gentengnya yang sekarang itu namanya wowong. Nah itu dipasang berjajar ke atas miring itu namanya ukel. Jadi artinya di sini dulu bangunannya sudah menggunakan genteng tembikar gitu ya. Padahal kebanyakan juga bangunan pada masa Majapahit itu menggunakan ijuk ya, yang berwarna hitam seperti purah di Pulau Bali. Termasuk kemudian fragmen guci atau keramik Tiongkok dari berbagai dinasti. Ini cukup banyak dan sangat banyak sekali ya. Nah, ribuan ini ada banyak keramik Tiongkok yang berwarna kehijauan-hijauan ini bisa kalau ini modern ya, kalau ini sudah modern artinya ini ada pada masa-masa tertentu, terutama pada masa Madya dan masa kolonial, ini masih diuri-uri oleh warga dalam sebuah persajian atau perdupaan. Hari ini sudah ada keramik yang sudah Eropa ya. Keramik Eropa ya, yang mungkin dibawa oleh masa kolonial Belanda. Nah, sedangkan kemudian seperti ini kalau keramik Eropa masa kolonial ya. Sedangkan yang hijau-hijau ini keramik langka yang berwarna hijau ini bisa dinasti Sung ya, abad ke-13 atau kebanyakan memang dinasti Ming. Hijau ini cukup langka, hijau-hijau ini ya. Nah ini yang putih-putih itu dinasti Ming. Terbuat dari giok gitu ya. Iya, memang glasur. Jadi di Tiongkok itu sudah ditemukan semacam teknologi glasur atau
pengglasuran ya, pengglasuran. Awalnya memang dari batuan tertentu dengan pembakaran yang cukup panas membentuk sebuah mangkok-mangkok, kemudian dilapisi dengan glasur. Kalau yang tidak dilapisi dengan glasur itu berbentuknya seperti ini, kasar. Kemudian yang ini glasur-glasur ini. Di Jawa sendiri memang hampir-hampir belum terdapat lapisan glasur. Kalau keramik lokal ini masih terbuat dari tanah liat ya. Konon cuman ada beberapa yang sumber sejarah tapi masih minim gitu ya, di daerah Gresik gitu ya, di Gosari kalau nggak salah itu ditemukan semacam perajin keramik yang sudah mengetahui atau sudah menggunakan teknologi glasur ya. Nah ini luar biasa sekali. Selain itu juga banyak sekali pusaka-pusaka yang ditemukan lah di sini. Sayang sekali ya, ini terkena hujan, kena terpaan ini batu candi, terkena hujan, terpaan dari matahari. Ini beberapa pusaka ini semakin karatnya ini semakin semakin hancur ya. Nah ini Pusaka asli Bang. Iya, ini pusaka asli. Kemungkinan era Majapahit ya. Ada beberapa jenis di sini, yang terutama ada jenis yang seperti ini, diduga ini mata tombak gitu ya. Mata tombak, kalau ini mungkin pahat ya. Pahat dari kayu, pahat kayu atau bahannya apa itu Bang rata-rata Kang? Besi. Jadi besi, ini ya? besi. Ini kelihatannya memang bukan pusaka kalangan kerajaan. Tapi ini pusaka kalangan di desa-desa ini ya. Nah, di desa-desa baik untuk alat pertanian atau pertukangan kayu atau pahat-pahat yang lainnya gitu ya, ada pusaka. Karena memang kalau jenis pusaka yang dimiliki oleh bangsawan tinggi kerajaan Majapahit itu kualitas besinya itu seperti hitam dan batu meteor. Kebanyakan terbuat dari batu meteor. Sedangkan besi-besi biasa seperti ini diimpor dari Tiongkok dalam bentuk batangan-batangan besi gitu ya. Sedangkan pusaka-pusaka kuno sendiri yang dimiliki oleh para raja maupun para pendeta utama kerajaan Majapahit itu kebanyakan terbuat dari batu meteor. Jadi jenis besinya kebanyakan berlapis nikelnya itu lebih banyak daripada besinya, sehingga tidak gampang mengalami korosi atau tayang gitu ya. Karatan, terjadi karat yang cukup masif seperti ini. Namun memang besi pada umumnya memang terjadi sekuat-kuatnya besi itu akan dilumpuhkan oleh karatnya sendiri. Jadi kebanyakan memang keris-keris sakti itu kebanyakan memang yang pusaka-pusaka inti kerajaan itu terbuat dari batu meteor. Ini juga salah satu pusaka ini. Oh ya banyak sekali ternyata. Lah ini juga keramik yang cukup langka ini. Nah ini keramik yang sangat langka sekali, hijaunya hijau gelap ini cukup langka sekali gitu ya. Namun ini sudah dimakan usia gitu ya. Ini pada masa utuhnya ini sangat indah loh, ini warnanya hijau sekali seperti ini ya. Ini hijau yang juga cukup langka ini dan sangat tebal ini ya. Ini kemungkinan sebuah towong kalau masyarakat kuno yang mengatakan, kalau ya seperti mangkok-mangkok besar gitu ya. Nah, dan sangat tebal dan berat loh, ini ketebalannya seperti ini. Ya semoga situs-situs seperti ini ya, selain kemudian berbagai tinggalan pusaka keramik Tiongkok juga pernah ditemukan dan disimpan oleh di rumahnya Bapak Kepala Dusun, termasuk alat-alat batu dan ini lumpang ini Kang? Iya, ini lumpang batu bukan untuk menumbuk loh, karena ini bentuk kecil, tetapi ini ada lumpang batu berfungsi sebagai perdupaan dan persajian. Nah ini adalah batu gandek ya yang ditancapkan di lumpang-lumpang kecil ini sebagai lambang Linggayoni juga. Banyak batu gandek di sini. Yang anehnya juga di sini banyak batu-batu putih. Sedangkan di area pegunungan ini batu putih ini tidak ada. Batu putih ini ada di daerah pesisir ya, Lamongan, Tuban, Gresik gitu ya, termasuk di daerah pedalaman Tulungagung, Blitar dan lain sebagainya. Batu-batu putih seperti ini. Ini didatangkan biasanya untuk pembuatan arca-arca ya. Batu putihnya dalam bentuk yang sangat mewah. Nah ini ada kayak prasasti nih. Iya. Ada tulisan nih. Iya. Kayak tulisan kuno ya. Prasasti nih. Ini mungkin ini fragmen, fragmen prasasti gitu ya. Ini belakangnya Kang. Iya ta. Belakangnya juga ada tulisan ya. Mbak permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Coba kita
lihat belakangnya. Lah, Nah, ini juga ada semacam guratan seperti prasasti ya. Tapi sudah aus gitu loh. Nah, jadi belakang depan ini kemungkinan ini benar-benar Prasasti fragmen ini. prasasti Karena yang sudah aus gitu ya. Yang ada di Gemukan kan gitu. Iya ya. Tapi bentuknya dulu bentuknya. bentuknya ini Pepet no Kang, pepet no. jadi bentuk prasasti yang kemungkinan ini sudah aus gitu ya. Nah, prasastinya. Jadi huruf-hurufnya hampir sudah tidak kita kenali lagi, hanya beberapa saja lengkung-lengkung tertentu ini ya. Nah, ini kemungkinan juga ada prasasti yang menyangkut tentang bangunan suci ini, kapan dan bagaimana serta untuk apa bangunan suci ini didirikan. Biasanya seperti itu. Nah, luar Ini biasa batu sekali. apa Kang? Batu singgah sana nih Kang. Nah, Ini, Kang. ini sebenarnya adalah bentuk bulat, cuman ini sudah aus, berhiaskan bunga teratai ini, masih kentara sedikit-sedikit. Bunga teratai sendiri pada masa kuno atau bahasa Sanskertanya disebut dengan Padma ya, bunga Padma. Sehingga model seperti ini disebut Padma Sana, yaitu sana itu tempat duduk, Padma itu bunga teratai, tempat duduk teratai atau tempat duduk bunga teratai gitu ya, Padma Sana. Yang biasanya di atasnya itu adalah arca. Jadi untuk meletakkan sebuah arca di atasnya, atau bisa jaya stamba, tugu kemenangan, atau juga bisa prasasti gitu ya. Nah, arca tersebut biasanya kemudian ada bagian yang agar tidak bergeser. Nah, loh, ternyata ada harta karun. Ini kunci. Loh, Iya. ada uangnya Kang. Nah, kita tidak sengaja memang ternyata ada harta karun di ini ya, yaitu koin kepeng. Jadi bahkan koin-koin kepeng ini dari berbagai dinasti akan kita bisa mengenalinya dengan membacanya. Ini memang agak sulit karena huruf-hurufnya itu hampir-hampir tidak bisa terbaca. Jadi kalau teknik membaca koin kepeng, jadi yang berbentuk seperti manusia, itu harus kita taruh paling kiri ya, yang namanya bacanya adalah bau atau pau, artinya mata uang. Yang bawah itu berarti bacanya itu tong, artinya kaisar. Sedangkan dua angka yang atas dan kanan ini berarti nama kaisar. Misalnya Hongwu Tongbao, artinya mata uang kaisar Hongwu, yaitu Tongbao itu bo itu mata uang, tong itu kaisar, Hongwu itu nama kaisar. Hongwu Tongbao berarti nama kaisar dinasti Ming, yaitu pendiri dinasti Ming itu yang waktu itu adalah bernama Chu Yuanchang, dan mata uangnya itu masyarakat waktu itu mengenalnya dengan Kaisar Chu gitu ya. Ternyata masyarakat di mata uangnya sendiri ini disebut Hongwu. Jadi Kaisar Chu Yuanchang ini disebut Kaisar Hongwu, yaitu pendiri dinasti Ming ya. Nah itu. Nah selain itu juga, selain mata-mata uang seperti ini, prasasti dan berbagai tinggalan seperti ini, terutama balok-balok batu candi, sebenarnya di sini sudah tiap hari dijaga, baik siang maupun malam dijaga, terutama Pak Kepala Dusun beserta warga yang menjaga lokasi ini dan melakukan penataan dan lain sebagainya ini ya. Semoga kemudian hal seperti ini segera ditanggapi oleh pihak terkait, dan kalau bisa segera dieskavasi, dilindungi, dan ditata sedemikian rupa bentuk aslinya seperti apa, karena masyarakat itu sangat-sangat kepingin bentuknya seperti apa, maupun harta karun yang kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan situs ini. Jasmir.